Perkenalkan, nama saya Effendi Joviswot dari kelas A4 keperawatan semester 5, dan saya di sini akan menjelaskan mengenai penyakit menular malaria dari mata kuliah keperawatan komunitas 1. Jadi, malaria adalah penyakit infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk. Penderita malaria akan mengeluhkan gejala demam dan menggigil. Walaupun mudah menular melalui gigitan nyamuk, malaria bisa sembuh secara total bila ditangani dengan tepat. Namun, jika tidak ditangani, penyakit ini bisa mengakibatkan anemia berat, gagal ginjal, bahkan kematian. Gejala malaria. Gejala malaria timbul setidaknya 10-15 hari setelah digigit nyamuk. Munculnya gejala melalui 3 tahap selama 6-12 jam, yaitu menggigil, demam, dan sakit kepala, lalu mengeluarkan banyak keringat dan lemas sebelum suhu tubuh kembali normal. Tahapan gejala malaria dapat timbul mengikuti siklus tertentu, yaitu 3 hari sekali tertiana atau 4 hari sekali quartaning. Penyebab penyakit malaria. Manusia dapat terkena malaria setelah digigit nyamuk yang terdapat parasit malaria di dalam tubuh nyamuk. Gigitan nyamuk tersebut menyebabkan parasit masuk ke dalam tubuh manusia. Parasit ini akan menetap di organ hati sebelum siap menyerang sel darah merah. Parasit malaria ini bernama Plasmodium. Jenis Plasmodium bermacam-macam dan akan berpengaruh terhadap gejala yang ditimbulkan serta pengobatannya. Diagnosis malaria. Bila seseorang mengalami gejala malaria, dokter akan menanyakan apakah ia tinggal atau baru saja bepergian ke daerah yang banyak kasus malaria. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah untuk mendiagnosa malaria meliputi tes diagnostik cepat malaria atau RDT malaria, dan pemeriksaan darah penderita di bawah mikroskop. Tujuan pemeriksaan darah di bawah mikroskop adalah untuk mendeteksi parasit penyebab malaria dan mengetahui jenis malarianya. Perlu diketahui, pengambilan sampel darah dapat dilakukan lebih dari sekali dan menunggu waktu demam muncul. Pengobatan malaria. Malaria harus segera ditangani untuk mencegah risiko komplikasi yang berbahaya. Penanganan malaria dapat dilakukan dengan pemberian obat anti malaria. Obat-obatan ini perlu disesuaikan dengan jenis parasit penyebab malaria, tingkat keparahan atau riwayat area geografis yang pernah ditinggali penderita. Penyakit malaria pada anak bisa ditangani oleh dokter anak konsultan penyakit infeksi tropis. Komplikasi malaria. Beberapa komplikasi serius yang disebabkan oleh malaria diantaranya anemia berat, hipoglikemia, kerusakan otak, dan banyak organ gagal berfungsi. Komplikasi tersebut dapat berakibat fatal dan lebih rentan dialami oleh balita serta lansia. Pencegahan malaria. Meski belum ada vaksinasi untuk mencegah malaria, dokter dapat meresepkan obat anti malaria sebagai pencegahan jika seseorang berencana bepergian atau tinggal di daerah yang banyak kasus malarianya. Selain itu, pencegahan bisa dilakukan dengan menghindari gigitan nyamuk dengan memasang kelambu pada tempat tidur, menggunakan pakaian lengan panjang dan celana panjang, serta menggunakan krim atau semprotan anti nyamuk. Langkah pencegahan gigitan nyamuk juga penting untuk selalu dilakukan pada anak-anak. Sekian penjelasan mengenai penyakit malaria, dan terima kasih. Dan untuk kalian yang masih bimbang ingin berkuliah di mana, mari gabung bersama kami dan menjadi bagian dari kami bersama-sama di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya di Fakultas Keperawatan. Karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado ini, khususnya Fakultas Keperawatan, sudah terakreditasi B. Jadi tunggu apa lagi? Ayo, mari gabung bersama kami dan menjadi bagian dari kami.